Baik, sebelum kita mulai, mari berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ketua kelasnya siapa? Lanju. Ya Lanju, memimpin doa. Berdoa menurut agama. Berdoa menurut agama yang dipercaya masing-masing. Berdoa lima. Doa selesai. Baik. Pertama-tama ibu absen dulu ya. Nazwati, Maudi, Septia, Nasya, Galisa, Katria, Keisha, ada semua yang di sini. Nah, pertama-tama Ibu mau bertanya dulu nih ke kalian. Pernahkah kalian membaca kisah hidup seorang tokoh yang menginspirasi kalian? Menurut kalian, apa yang membuat kisah hidup seseorang layak diceritakan dan diteladani? Ayo, hidupnya banyak ya, belajar. Nah, kisah seperti itu biasanya dituangkan dalam sebuah teks yang disebut ada tahu teks apa? Biografi. Kali ini kita akan belajar menganalisis dan menulis teks biografi tokoh inspiratif supaya kalian bisa mengenal kisah hidup tokoh, meneladani semangatnya, dan menuliskannya kembali. Sebelum mulai, mari kita sepakati aturan belajar terlebih dahulu ya. Pertama, kalian harus aktif berdiskusi, saling menghargai pendapat teman, dan tertib selama kegiatan belajar berlangsung. Mari kita simak video profil tokoh inspiratif yang itu. Bentar ya. Iya, kenapa Bu? Itu kinerja Dewan Baru. Tahu kita hidupnya enggak? Enggak. Nah ini ya, simak ini. Di Indonesia bukan sesuatu yang kelihatan enggak? Kelihatan. Namun pada tahun 1992 ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan meninggalkan dengan kebersamaan yang ia miliki agar bisa menghidupkan rakyat tanpa memandang status dan golongan mereka. Berbeda dari teman-temannya, Ki Hajar Dewantara adalah seorang bangsawan yang berpendapat pendidikan sejak kecil. Ia bersekolah di sekolah dasar untuk anak-anak yang berasal dari Eropa, ingin juga bersekolah tersebut. Ki Hajar Dewantara kemudian melanjutkan kuliah di Swedia, yaitu sekolah khusus pendidikan perempuan. Namun sayangnya ia terpaksa berhenti di tengah jalan karena sakit. Meskipun gagal menjadi perempuan, Ki Hajar Dewantara tidak putus asa. Ia tetap melanjutkan perjuangannya dengan rajin membaca dan menulis. Sejak saat itu, ia berhasil menjadi seorang penulis sekaligus wartawan beberapa surat kabar terkemuka. Selain menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik, seperti mengikuti organisasi pendukung kelompok Agustus 1908 dan ikut serta dalam pendirian Insan Partai atau partai politik pertama di Indonesia. Di samping itu, menunjukkan perjuangannya yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah, yaitu dosen dan termasuk juga mampu support. Mereka bertiga kemudian dikenal menunjukkan tiga sampai. Saat menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantara sudah membuat banyak tulisan
masa penghasilannya, ia jadi para penghasil pendidikan semua kantor berita bernama Indonesia Expression Bureau atau kantor berita Indonesia. Ia juga mulai merintis cita-cita untuk memajukan pendidikan di tanah air, yaitu menciptakan sistem pendidikan khasnya sendiri. Sepulang dari penghasilan pada tahun 1922, ia berhasil mendirikan Taman Siswa, yaitu sebuah sekolah yang khusus untuk kaum pribumi agar mendapat pendidikan tanpa memandang status dan golongan mereka. Taman Siswa inilah yang kemudian menjadi bukti perjuangan Ki Hajar Dewantara melalui jalur pendidikan dan kebudayaan. Ajaran pendidikan Ki Hajar Dewantara masih digunakan hingga saat ini, yaitu sebuah pendidikan yang dikenal dengan sebutan Tatanan Trilongga yang terdiri dari Ingat Sosok Pelondo di depan Negeri Teladan, Ingat Yomang Paso di tengah lembaran kemampuan, dan untuk pilihan daya di belakangnya. Semasa hidupnya, Ki Hajar Dewantara juga pernah diamanahi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Angkatan Indonesia. Atas jasa-jasanya, ia juga ditetapkan menjadi Bapak Pendidikan Nasional, sekaligus menjadikan tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, setelah kalian semua melihat video tadi, kita bikin kelompok dulu ya, yaitu kalian ada berapa? Dua kelompok aja. Mau pilih sendiri atau mau pilih? Oke, ibu pilih ya. Garisa, Nasya, Sepria sama Hazardi. Maudi, Katria sama Desya. Oke, Ibu. Ini nanti Ibu bagikan KPD-nya, terus nanti kalian mencari jawaban dari 3 masalah yang ada pada KPD ini. Kalian bertiga kan? Masih ada ya. Audi. Kita bersama. Silakan dibaca dan cermati tolong teks geografi pada KPD tersebut ya. Diskusikan struktur teksnya, orientasinya, terus teks geografi. Kalian tahu kan teks geografi ada apa aja strukturnya? Nggak tahu itu. Apa belajar? Oke, teks geografi itu ada yang pertama yaitu orientasi. Ada tahu nggak orientasi itu apa? Pembukaan. Terus apa lagi? Apanya? Pengenalan sama aja. Banyak di pembukaan tokoh ya. Terus yang kedua, kalian tahu nggak apa aja strukturnya? Tidak ada itu. Yaitu peristiwa dan masalah. Peristiwa dan masalah pada tokoh tersebut seperti perjuangannya dan tantangannya. Serta yang terakhir yaitu reorientasi. Kalian tahu reorientasi itu apa? Apa itu, Bu? Isi, isinya penutup, Bu. Pencapaian.
pencapaian dari tokoh tersebut dan kayak penghargaan juga. Setelah itu mereka menggali hasil kelompok kalian, apakah struktur dan kaidah kebahasaannya sudah tepat. Saling bertukar pendapat ya dengan temannya, nanti mau membuat argumen. Coba ini gimana hasilnya? Oh bagus. Ini benar tidak Ibu? Oh benar ya. Gak apa-apa. Ibu sudah. Oke, sekarang satu atau dua ya perwakilan kelompok yang maju untuk menyampaikan hasil analisisnya. Kelompok lain yang nggak maju juga boleh kok menambahkan pendapatnya. Siapa yang mau maju ke depan? Kelompok siapa nih? Kelompok satu atau kelompok dua? Kelompok ini aja Bu. Kelompok satu dulu aja Bu. Kelompok satu, boleh kelompok satu maju perwakilannya. Bentar ya. Tadi Ibu belum. Baik Ibu, kami tadi dulu. Iya, oke. Benar belum? Sebentar Ibu. Iya, tadi Ibu. Kami tadi dulu ya Ibu. Menyampaikan hasil analisisnya tadi yang tentang kiaga Dewantara. Dia yang orientasinya, peristiwa masalahnya dan realisasi. Nanti mau maju. Oke, lagi. Satu orang. Kalau Ibu, satu orang Berarti orientasi dulu. Iya, disingkat aja ya. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Subardi Suryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga bangsawan Pakualaman yang sangat menjunjung tinggi nilai pendidikan dan kemudian peristiwa dan masalah pada masa mudanya. Suwardi aktif menulis di berbagai media sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan kolonial. Salah satu tulisannya yang berjudul Alkit and Netherlands. Apa tuh artinya lagi? Andaikan aku seorang Belanda mengkritik perayaan kemerdekaan Belanda yang digelar dengan memungut biaya dari rakyat jajahan. Akibat tersebut, ia dialihkan ke Belanda bersama dua rekannya, yaitu Louis Dekker, pendidikan dan pedagogi. Reorientasi atas jasa dan pemikirannya dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan tanggal kelahirannya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Semboyan ciptaannya yaitu Ingkasa Sungkulodo, Imandya Pamungkaso, Tuturi Handayani, hingga kini masih menjadi falsafah
utama dalam dunia pendidikan Indonesia. Ia wafat tanggal 26 April 1959. Namun gagasan dan keteladanan tentang pendidikan yang merdeka dan merata terus menginspirasi generasi penerus. Baik, tepuk tangan yang berlanjut sekali. Baik, dari hasil kerja kelompok kalian, kita bisa menyimpulkan bahwa teks geografi memiliki struktur, orientasi, peristiwa dan masalah, serta segmentasi yang menggunakan kata kerja material, konjungsi temporal, kata rujukan, dan keterangan spesifik, serta mengandung nilai keteladanan seperti perjuangan, kerja keras, keberanian, dan kepedulian. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan proyek individu. Proyek ini kalian akan menulis teks geografi, tokoh inspiratif, pilihan kalian sendiri. Jadi apapun itu yang kalian suka, yang menurut kalian terinspirasi. Oke, Bu. Juga sih ya, mau tokoh nasional boleh, tokoh lokal boleh, guru boleh, anggota keluarga kalian yang menurut kalian bersejarah boleh, pakai saya boleh. Jadi hari ini kalian mulai dari lengkap pilih tokohnya dulu dan mengumpulkan data. Menyusun frasa akan menjadi tugas lanjutan di rumah ya teman-teman. Baik ya Bu. Iya PR ya, jangan lupa dikerjakan. Oke Bu. Terus, oke, sudah cukup waktunya. Ibu sangat mengapresiasi usaha dan semangat kalian hari ini yang udah hadir dan kalian juga luar biasa yang tadi udah bantu, yang nggak bantu juga sangat bagus. Ibu sangat mengapresiasi. Untuk pekerja rumah, untuk yang mengumpulkan datanya ya, tokoh pilihan kalian dan susun draft teksnya untuk pertemuan berikutnya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif kalian semua yang ada di kelas ini pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mari kita ikut pembelajaran dengan doa bersama. Siapa yang bikin? Ayo berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.